Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal prediksi SNBT untuk subtes pengetahuan kuantitatif. Sekarang kita udah masuk ke soal selanjutnya, mungkin aku bacakan dulu ya. Diketahui suatu persamaan X pangkat 4 plus 23 sama dengan 13Y dan Y plus 1 sama dengan X kuadrat. Berapa hasil dari yang diperoleh dari X plus Y yang paling besar? Oke, yang ditanyakan adalah yang paling besar. Oke, kita punya dua persamaan, teman-teman ya. Persamaan pertama X pangkat 4 plus 23 sama dengan 13Y. Dan yang kedua adalah Y plus 1 sama dengan X kuadrat. Oke, kita akan menyelesaikan yang X dulu teman-teman ya. Karena mensubstitusi yang X itu lebih gampang daripada yang Y ya. Kebalik. Mensubstitusi yang Y itu lebih gampang daripada yang X. Kenapa? Karena kita punya persamaan pertama yang ada Y di sini, gitu ya. Nah, kita tinggal mensubstitusi Y yang ada di persamaan kedua ini ke sini, gitu. Jadi kita akan buat persamaan keduanya Y sama dengan sesuatu, gitu ya. Jadi tinggal dipindahin aja langsung plus satunya, jadi Y sama dengan X kuadrat min 1. Oke, ini kita udah dapat Y-nya. Habis itu, Y-nya kita akan substitusi ke persamaan pertama. Gitu ya. Jadi nanti kita memperoleh X pangkat 4 plus 23 sama dengan 13Y. Nah, Y-nya kita ganti dengan yang kanan. Ya. Jadi Y yang ini, itu kita ganti dengan yang ini ya. Jadi X kuadrat min 1. Ini kan Y ya. Nah, habis itu kita coba untuk uraikan dulu. 13 kali X kuadrat 13 X kuadrat min 13. Terus yang 13 X kuadrat kita pindahkan ke kiri dulu. Min 13 X kuadrat. Terus yang min 13 ini kita pindahkan ke kiri. Jadi positif ya. Tambah 23 ditambah 13 sama dengan 0. X pangkat 4 kurang 13 X kuadrat tambah 36 ya. Nah, di sini teman-teman harus bisa memanipulasi supaya persamaannya itu menjadi persamaan kuadrat. Kenapa disarankan diubah dulu ke persamaan kuadrat, karena persamaan kuadrat itu yang paling gampang untuk menentukan akar-akarnya atau solusinya. Terus bagaimana kita mengetahui bahwa suatu persamaan polinom itu bisa menjadi persamaan kuadrat? Itu biasanya diperoleh dari pangkat setiap variabelnya. Jadi kalau variabelnya merupakan kelipatan dari yang lain, dari yang terbesar, atau yang terbesar itu kelipatan dari yang terkecil, maka itu bisa difungsi kuadratkan. Misalkan X pangkat 6 ditambah X pangkat mungkin pangkat 3 ya, pangkat 3 ditambah konstanta misalkan ya. Nah, ini bisa bisa dibuatkan fungsi kuadrat karena pangkat dari yang terbesar itu merupakan 2 kalinya dari yang terkecil. Ini ya. 3 kali 2 kan 6 ya. Nah, jadi kita bisa memisahkan M-nya itu sama dengan X kuadrat. Sehingga kalau kita kuadratkan kedua ruas, jadinya M kuadrat sama dengan X pangkat 4. Dapat X pangkat 4 ini, X pangkat 2 ini. Ya, jadi bentuk yang ini kita bisa peroleh lagi menjadi M
kuadrat, ya, ini X pangkat 4, M kuadrat itu, dikurangi 13X kuadrat, X kuadrat itu M, ditambah 36 sama dengan 0. Nah, ini merupakan fungsi kuadrat. Baru, makanya kenapa kita buat seperti ini, kita bisa menyederhanakan solusi persamaannya. Gitu ya, dengan cara kalian bisa menggunakan cara kuadrat, rumus ABC, ataupun apa istilahnya ya? Aku bilangnya mencocokkan ya. Ini aku bilangnya mencocokkan. Oke, ini M kuadrat berarti depan-depannya harus M. Nah, ini namanya mencocokkannya kalau bahasa aku. Nah, bilangan yang sebelah sini adalah aturannya ya, adalah ketika dikalikan antara kedua bilangan ini, hasilnya 36, tapi ketika dijumlahkan hasilnya min 13. Berapa? Tentunya kita harus mengacu pada perkalian, karena perkalian kan lebih gampang ya, karena bisa mendapatkan faktor-faktornya. 36 itu diperoleh dari 1 kali 36, 2 kali 18, 3 kali 12, 4 kali 9, 6 kali 6, dan seterusnya ya. Nah, di sini kita lihat 1 tambah 36, 37 gak boleh ya, karena min 13. Nah, yang paling cocok adalah 4 kali 9. Kenapa? Karena 4 tambah 9 itu 13. Gitu. 4 tambah 9 adalah 13. Tapi di sini min 13. Ya, nggak jadi masalah. Karena kita tinggal tambahkan saja min di sini, di sebelah sini. Ya, jadi ini min 4, ini min 9. Tetap ya, min 4 kali min 9 itu tetap positif 36. Karena min ketemu min itu positif ya. Nah, baru kita bisa membuat pembuat nolnya. M kurang 4 sama dengan 0. Atau, ini ada dua solusi. Sebentar, atau M kurang 9 sama dengan 0. Jadi M-nya harus sama dengan 4. Atau M-nya harus sama dengan 9. Begitu ya. Terus karena yang ditanyakan adalah nilai dari X, maka si M ini kita harus balikan lagi nilainya. Nah, di sini si M itu sama dengan X kuadrat. Kita akan balikan nilainya. Jadi M sama dengan 4 itu sama saja dengan X kuadrat sama dengan 4. Ya, ntar ini nge-lag. Atau M sama dengan 9 itu sama aja dengan X kuadrat sama dengan 9. Nah, ini teman-teman tinggal memindahkan pangkatnya menjadi akar ya. Tapi hasilnya ada dua jenis, positif dan negatif dari akar 4. Gitu ya. Ini juga sama, bentar, plus minus akar 9. Kalau misalkan nggak ngerti ini, mungkin teman-teman bisa mengartikannya sebagai ini ya. Nilai X berapa ketika dikuadratkan hasilnya 4 ya. Jawaban teman-teman pasti 2 ya. Angka 2 sebenarnya ada satu lagi, yaitu min 2 ya. Jadi 2 kali 2 itu 4. Begitupun min 2 kali min 2 4. Makanya yang ini kita peroleh akar dari 4 itu 2, dapatlah plus minus 2. Gitu ya. Begitupun ini sama ya. Nilai berapa X-nya ketika dikuadratkan hasilnya 9. Ya, plus minus 3 gitu ya. Jadi nanti dapat X-nya sama dengan plus minus 3. Oke. Nilai mana yang kita harus ambil? Katanya di sini yang harus kita ambil adalah X plus Y-nya yang paling besar gitu ya. Coba kita lihat ke persamaan kedua teman-teman, karena yang kita peroleh tadi itu cuma X doang. Sekarang kita akan menentukan nilai Y dari persamaan kedua ya. Y plus 1 sama dengan X kuadrat. Y plus 1 sama dengan X kuadrat. Oke, kita akan memasukkan kemungkinan pertama untuk nilai X, yaitu X sama dengan
2 dan min 2 ya. X sama dengan 2, karena ini sama sebenarnya teman-teman nilainya, karena kita kuadratkan. Di sini Y-nya sama dengan X kuadrat min 1 ya, pindahin plus satunya ke kanan. Jadi dapat X kuadrat itu adalah tinggal masukkan 2 pangkat 2, 4 kan, atau min 2 pangkat 2, min 2 pangkat 2 kan 4 juga sama. Jadi ini tetap 4 ya, mau mensubstitusi yang ini maupun yang ini. Tetap 4, kurangi 1, tetap 3 ya. Nah, yang kedua, untuk X sama dengan plus minus 3, nilai Y-nya adalah 9, 3 kuadrat 9 ya, dikurangi 1 sama dengan 8. Gitu ya. Jadi, nilai X plus Y ada beberapa kemungkinan. Gitu ya. Teman-teman bisa mengambil X yang ini, kita jumlahkan dengan Y yang ini, jadinya 2 tambah 3 sama dengan 5. Atau, teman-teman bisa mengambil min 2 yang ini, dijumlahkan dengan 3 yang ini. Sama dengan 1. Udah habis ya yang X-nya. Sekarang yang kanan. Untuk X sama dengan positif 3, Y-nya kan 8. Maka X plus Y sama dengan 3 ditambah 8 sama dengan 11. Atau untuk X sama dengan min 3, X plus Y-nya sama dengan min 3 tambah 8 sama dengan 5 ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah X plus Y yang paling besar. Ya, yang paling besar di antara keempat nilai ini ada 5, ada 1, ada 11, ada 5. Ya udah, nilainya yang paling besar adalah 11. Gitu teman-teman ya, jawabannya adalah 11. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.